Oke, balik lagi bersama gue di channel FGH Kreatif. Kali ini gue akan berbagi tutorial untuk di bagian shading. Seperti biasa ya, untuk video pertama di bagian outline dan juga outline dan juga coloring. Untuk bagian kedua seperti biasa di bagian shading dan juga detailing. Untuk di bagian shading seperti biasa, setelah ini kan sudah beberapa warna yang gua pisahkan ini, tinggal tambahkan layer saja. Nah, kemudian di clipping mask. Setelah itu jangan lupa untuk di bagian ember catnya pilih yang aktif di satu layer saja, klik ini tandanya berarti aktif satu layer. Kalau ini aktif di keseluruhan layer. Jadi kalian mau fill tool di mana aja pun itu pasti ada bagian yang tidak kena. Contoh, gua selalu mencontohkannya supaya kalian tidak mumet. Contoh seperti ini ya. Di sini gua tambahkan layer baru, kemudian gua bikin alur kayak gini. Nah, itu fill tool. Nah, ini karena aktif di keseluruhan layernya. Gua contohkan lagi nih yang lebih simple lah. Misalkan gua bentuk ini, kemudian bentuk ini, kemudian ini kan emang putus-putus yang gak nyambung tuh. Gua putuskan di sini, gua sambung lagi dari sini misal. Kan ini gak nyambung ya. Tapi kalau di fill tool, nah hasilnya bahkan seperti ini. Dikarenakan aktif di bagian keseluruhan layar. Jadi ketika gua sembunyi ini, layar yang biru misal, tuh ke dalamnya nggak tembus karena terhalang dari outline. Itu kalau aktif di keseluruhan layar seperti ini. Jadi ketika kalian mau ke proses shading itu harus diaktifkan dulu yang namanya ini aktif hanya dalam satu layer aja. Kalau misalkan aktif dalam satu layer, hasilnya nanti kayak gini nih misal. Nah itu kan karena aktif dalam satu layer, karena ada bolong-bolongnya juga di bagian ini nih, di bagian biru. Nah tidak terhalang dari outline tersebut. Nah, jadi seperti itu ya perbedaan dari aktif satu layer dan aktif ke seluruh layer. Oke, langsung saja ke next proses. Untuk bagian sini seperti biasa, kita turunkan saja dulu warnanya dan geser titik-titik. Turunkan lagi, geser lagi. Kalau dirasa cukup ya udah. Tadi lupa ya, oh udah aktif dalam satu layer. Oke. Langsung aja ke bagian prosesnya. Untuk bagian proses seperti biasa ini. Kalau untuk di bagian apa namanya tuh, coloring, kalian bisa langsung aja tinggal di shade aja kayak gini. Nah, untuk di bagian sini sama aja ya. Tinggal create, draw, karena ini kan kayak bagian gelap, jadi sama harus dikasih arsiran yang lumayan lembut lah. Ini udah, supaya lebih terlihat lekukannya aja. Pokoknya gua akan tandain dulu ya. Misalkan bagian sini nih, ini udah pasti gelap, kemudian bagian sini gelap juga. Bagian ini pokoknya bagian yang ada arsir-arsirannya itu harus dibuat gelap. Seperti itu. Kemudian untuk di bagian atas sama, tinggal clipping mask dan bikin bentuk. Tapi kita harus lihat dulu ya dari sebelah mana nih. Kalau untuk settingan ya tetap menggunakan settingan seperti biasa ya, kayak misal untuk ember tetapnya kayak tadi ya, kemudian untuk yang lainnya juga sama lah persis seperti tadi, coloring di bagian itu, di bagian yang sebelumnya ya, di bagian si objek utama. Nah kurang lebih
tinggal tambahkan saja seperti itu. Untuk yang sebelahnya sama aja. Oke, setelah bagian semuanya sudah, tinggal lanjutkan ke proses finishing. Untuk di finishing biasanya gua kayak ambil dari sini, dan kemudian untuk stabilizer gua akan bikin jadi 5% aja ya. Nah, jadi supaya biar lebih enak kayak bikin lengkungan dan lain-lainnya. Itu kelebihannya kalau misalkan menggunakan stylus pen. Jadi bisa diatur stabilizernya. Kemudian kalian tinggal tambahkan bagian-bagian dikit aja, kemudian gitu. Dan kalau mau dihapus tinggal hapus aja kayak gini. Nah gitu. Jadi misalkan kita udah ngeblok nih, misalkan kayak gini. Nah kan ngeblok nih. Udah ngeblok, kemudian ada yang mau dihapus, ya tinggal hapus aja. Nah gitu, atau mau dibikin variasi kayak misalkan ya tinggal kasih efek-efek gitu aja dah. Lebih simpel dan gampang lah sebenarnya kalau untuk di bagian finishing dan lain-lain, karena ya alangkah mudah banget lah. Tinggal kalian menambahkan beberapa ornamen yang mungkin bisa membantu untuk memperamainya. Kalau misalkan dirasa sudah, bisa langsung ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap yang namanya pewarnaan di bagian yang cerahnya. Caranya sama aja, tinggal kalian klik yang dasar, tambahkan, itu udah otomatis ke apa ya, ke clipping mask, karena di bagian atasnya udah clipping mask. Tinggal kalian pilih ke arah sini ya, kemudian tinggal gitu aja. Atau kalau misalkan dirasa untuk stabilizernya terlalu over, atur aja ke 15. Sini gua akan langsung gambarkan. Nah itu untuk di bagian atasnya ya, kayak gitu. Aduh, ada yang kena. Nah biasanya tinggal kayak gini aja ya. Nah ini juga. Nah kalau misalkan itu kan bagian atas, untuk bagian body gimana? Nah ini untuk bagian body, karena pencahayaannya dari sebelah kiri, jadi gua gambar gini aja. Nah kayak gitu ya, pokoknya cukup simpel ya, sama prosesnya seperti tadi di bagian shading. Tinggal kalian goreskan saja ke bagian yang kalian ingin memberikan warna cerah. Harus semuanya gak bang? Ya gak perlu, tergantung kebutuhan kalian aja. Misal di bagian sini nih, karena ini hampir semua terang ya, kayak kesini, 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 kemudian sini, sini, tinggal blok. Itu tinggal seperti itu saja. Kalau misalkan ada bagian yang mau dihapus, tinggal hapus saja. Tulisnya masih sama, tinggal gitu. Karena berbeda layer, jadi lebih gampang untuk menghapusnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu bisa kalian terapkan di bagian keseluruhan. Kemudian untuk di bagian mata juga sama ya. Tinggal kalian tambahkan aja seperti itu. Kemudian ambil warna dasar, cari warna yang paling terang. Kalau misalkan dirasa ini udah terlalu terang nih warnanya, ya berarti tidak usah mencari warna terang lagi. Tinggal kalian cukup tambahkan aja warna putih nanti di bagian atas seperti ini ya. Misalkan kayak gini. Gue contohkan biar lebih rapi lagi kayak gini. Ya tinggal kayak gitu aja biar lebih kelihatan efek cahayanya ya.
Kalau misal ini terlalu flat nih, tinggal tambahkan aja satu. Ini kan di atasnya, yang tadi di bawah itu tambahkan aja ke bagian atas. Cari warna tergelap satu aja, yang lebih gelap lagi dari warna itu. Kemudian kita tinggal tambahkan pemanis saja. Misalkan bang, ini harus gimana, harus detail apa enggak? Ya gak usah, namanya juga pemanis ya, tinggal dikit-dikit aja, tinggal oret-oret aja ya. Menurut kalian misalkan mau rapi gini boleh, mau sesuai misalkan sesuai garis alur awal boleh, atau mau gimana bebas lah, tergantung dari kreasi kalian aja. Untuk bagian sini juga sama ya, tinggal kita tambahkan lagi. Kalau misalkan bagian sini juga mau dibikin oret-oret ya gak apa-apa, yang penting lebih rapi aja gitu. Jangan sampai ada bagian yang wah ini mah jelek bagian ini. Ya tinggal caranya seperti itu aja. Nah kalau misalkan sudah, tinggal ke warna gigi. Untuk warna gigi seperti tadi ya, caranya tinggal tambahkan aja, cukup kayak gini aja ya. Itu biar lebih kelihatan aja, ada warna yang lebih gelap, biar lebih timbul kelihatannya. Oke, tinggal seperti itu aja ya. Nah, sudah paham sampai sini ya. Misal mau ditambahin lagi di tengah ya bebas lah. Seperti itu. Kemudian untuk warna lainnya, misalkan di sini kayak warna merah ini mau ditambahin lagi boleh, mau enggak juga terserah ya, karena ini kan udah terlihatnya udah detail ya, jadi kalian itu bebas mau menambahkan ataupun mau enggak. Paling mau menambahkan juga kayak dikit-dikit kayak efek-efek dari si giginya yang lebih timbul, ataupun mau ditambahin efek lain juga boleh. Kalau misalkan ini udah males, udah banyak banget harus detailing, ya udah nggak usah, tinggal kalian lewatin aja step ini, karena segini juga udah lumayan kelihatan ya, udah kelihatan banget, malah kelihatan bentuknya dan lebih kelihatan bervolume lah gitu. Jadi itu pilihan ya. Step terakhir yaitu untuk di bagian si warna gelembung airnya ya. Gua di sini ambil warna yang lebih terang lagi seperti ini. Kemudian kita langsung aja eksekusi. Untuk eksekusinya gampang ya. Misalkan kayak gini aja. Udah, mau ditambahin lagi ya boleh, mau enggak ya boleh juga. Cukup tambahkan seperti itu saja untuk di bagian si gelembung airnya. Oke, dan untuk hasil akhir ada di mockup baju. Dan buat kalian yang mau pesan untuk merchandise-nya boleh, silakan aja langsung pesan, nanti akan tersedia di toko orange ataupun di toko hijau. Dan ya hasil akhirnya lihat aja lah di video, di mockup. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk prosesnya. Nah, jadi ini hasil akhir dari gambar ikan yang gua gambar. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk yang mau ikut PO desain baju yang seperti ini, silahkan kalian langsung aja cek di toko oranye dan cek di toko hijau dengan nama toko yang nanti ditulis saja di next video.